Ternyata ada dia lagi, ada dia, ada kakek, ada kucing, dan juga ada om. Gue datengin. Om siapa? Hah? Om siapa? Om Dunggi. Tompor. Oh ya. Oke. Ada mereka bertiga. Itu ada gue dan Stasia. Jadi gue datengin karena gue tahu manner gue cuma ngomong pas nih dia nih gue nih mereka nih gue langsung gue bilang haredang panas dan lu tahu dia ekspresinya seperti apa? Nunduk. Kucing nunduk. Si om kaget. Gue lewat, Stasia ngikutin gue. Lu tahu setelah dia menjelekkan Stasia segitu banyaknya, dia bilang, Stasia! Dan lu bayangin orang yang udah mengomongin Stasia sampai sebegitunya, pas ketemu sama Stasia, dia bilang, Stasia! Itu kayak gak ada harga dirinya, satu. Kedua, lu tahu respon Stasia apa? Aku takut. Terus pergi gitu. Kami pergi, udah di situ. Oh wow. Jadi kalau kalian yang nonton, si kakek itu tidak seberani apa yang dia omongkan di sosial media. Memang di sosial media bacotnya itu memang nyampah. Memang dia kalau dia adu bacot, dialah juaranya, dia lah bulan dan dia lah bintang. Tapi kalau ketemu langsung, nol. Terus kenapa lu kayak ini banget, kayak zong banget gitu, sementara dia naik Mini Cooper, sementara lu di depan ngapain berdiri kayak orang nungguin Uber, kayak gue aduh kalah di sini deh kayaknya, lu poin lu harusnya lu jangan di situ gitu, karena dia dengan Mini Coopernya kan kita dengan mobil, sementara lu berdiri itu ngapain sih gitu kan? Posisinya gue lagi nungguin si Jerry sama si Nangboru di atas. Gue lagi nungguin, terus dia mau pulang, dia lewatin gue. Kenapa gue pas di depan mobil dia? Karena gue tau dia syuting gue. Dan dia syuting gue itu gue pose. Gue sebenarnya pose di depan dia. Terus ada WhatsApp masuk, otomatis gue bawa WhatsApp gue, jadi akhirnya kayak gue main handphone. Itu yang dipotong sama dia. Sedangkan posisi di saat gue gue kayak ngusir dia gitu, nggak dimasukin dia. Karena kalau dia masukin itu, gue giniin, gue gituin. Karena kalau dia masukin itu, otomatis dia yang kalah dong, dia yang pergi. Posisinya dia sudah pergi, dia tidak betah untuk ada di situ. Ada Gaby nih. Tuh ada Gaby tuh. Eka nunggu ketemu dia pengen injak kepala. Aduh naikin dong kayaknya Gaby pesta. Coba ya. Naikin dong. Jam berapa sih di Bali? Gimana caranya ya? Aduh gue lupa. Bali jam 11.15. Yes. Ini dia. Dan request. Jadi meninja. Kan baikan. Udah. Gue kan gak pernah marah sama Tato. Kan. Si bancinya aja aku bilang sama Alin. Tato kenapa Lin? Aku bilang kayak gitu. Kan nggak tahu kenapa. Aku lupa loh kalian jadi bermasalah gara-gara apa aku nggak tahu. Gara-gara Tatum itu ngebahas Milen ngesong itu si artis itu. Enggak, lu bahas. Terus si Milen ngasih ke video ke Eke. Iya, Kak, ini kenapa ya? Karena ini Tatum nih kenapa? Udah, aku bilang kayak gitu. Anggap aja banci gila, aku bilang kayak gitu. Anggap aja banci gila, diamin aja. Udah tuh, gak lama besokannya apa lusanya Tatum udah take down itu video. Itu doang. Enggak, katanya lu yang ngasih tau Milen duluan, makanya Milen tahu video itu. Itu yang pertama. Enggak. Dia. Tapi yaudahlah udahlah ya. Intinya udah selesai gitu. Intinya sekarang itu kakek cabul, tinggal gue doang yang gak ketemu sama dia, belum ketemu. Iya. Tapi lu gak ke Jakarta. Tapi dia gak berani ke Bali. Gua ke Jakarta pun dia gak berani. Gua sampai tantangin dia. Lu kalau mau ke Bali, gua beliin tiket. Gua tantang lu di ring tinju resmi gitu loh. Yang gak ada laporan polisi. Nah itu dia maksudnya, gue tuh begitu. Maksudnya tuh gak ada laporan polisi. Lu kalau kalah ya lu kalah, diem aja. Iya. Kalau dia kalah diem aja gitu loh. Jangan yang karena gitu. gue ini kan dulu kan
kan tahu banget dia, Bo. Karena dia itu tipe orang yang kalau dia berantem, dia yang teriak-teriak nantang kita supaya apa? Yang gitulah kayak dia ketemu Thalia. Kayak begitulah. Gua ketemu ikut dia ya waktu di Bandung ya. Demi Allah, demi Rasulullah nih. Ibu-ibu, kan ada ibu-ibu pakai hijab di sebelah kita makan. Dia ngomong kontol-kontol kayak gitu. Terus kata ibu-ibu itu negor dong katanya. Bu, bisa nggak ngomongnya jangan kasar kayak begitu. Di sini kan ada anak kecil juga, udah kayak gitu. Kenapa? Gue. Udah kayak gitu. Kayak orang gila, kayak kesurupan. Terus gue malu dong. Gue malu sementara orang-orang pada tahu gue kan. Udah gitu kita rame, posisi kita lagi rame banget gitu kan. Kita lagi rame. Terus kata ibu itu katanya dia, terus kata ibu itu tengah dia banci tuh. Kata ibu tuh, ih bencong ya, kena kayak gitu. Kayak monyet, Bo, sumpah demi Allah. Itu anak-anak yang dia itu, yang udah kabur dari dia semuanya, itu pada nunduk ini semua kemalu. Gue pun nunduk aja. Itu posisi rame banget di rumah makan itu. Dia itu kalau berantem kayak gitu, kayak teriak-teriak doang, ya mancing-mancing kita supaya kita mukul duluan atau apa. Yes. Begitu. Yes. Itu trik dia. Itu trik dia. Dia sering kok ketemu gue, tapi nggak berani tuh ngelakuin apa yang dia bilang di sosial media, katanya mau menggampar gue, bagian itu gue. Enggak, gue udah dekat, sedekat-dekatnya juga nggak berani kok. Dan yang paling... Dia lewat aja di mall, ingat kan, Cur? Yang kau sama Rara. Kau sama Rara dia lewat kayak gitu. Kau giniin kan? Kau gitu, kau ngajain. Dia cuma berani story. Dan nggak berani nyamperin Alin. Padahal dia janji katanya kalau ketemu si Alin, kata dia mau ngegampar Alin, dia bilang. Lagi. Bo, gue nanya sama lu, kenapa kok waktu kemarin-kemarin ini si Memong, si Mami, karena dia nggak pernah jahat sama gue ya, gue nggak tahu gitu, karena kita nggak dekat ya. Jadi gue si Tubang, kenapa dia ngejelek-jelekin banget Queen, apa? Gue tuh disuruh diem sama mak gue, sama Thalia. Karena pertama, acara Miss Queen itu kan gue kecapean tuh, gue sakit. Udah gitu, ya gue 9 hari udah sakit. Kena kolesterol gue. Baru kemarin baru cek, ternyata kolesterol gue tinggi banget. Udah tubang ya, Bo. Maklum udah. Jadi udah gitu sama emak gue, telepon terus kan, nge-WA terus, pokoknya jangan laden. Iya mak. Makanya gue gue diem karena gue nggak mau gue males gitu, karena kata Mak Thalia, udah jangan ladenin. Nama lu udah bagus, udah bilang nama lu bagus, biarin aja. Dia diserang sama apa? Sama base yang lain, dia bilang kayak gitu. Biar aja dia kena azabnya sendiri nanti, biarin aja katanya. Ya udahlah, yang penting. Sebenarnya gemes, Bo. Lagian juga dia nyerempet kan kita, bisa makan dia lagi nyari duit. Huru hara. Iya. Dia lagi nyari duit itu, makanya dia nyerempet kita. Udah kemana-mana. Kita udah kita tuh udah move kita on kerjaan gitu, kita sendiri. Iya. Jadi yang nggak ada diada-adain semuanya, kayak fitnahnya Miss Queen katanya makan ikan nggak ada. Demi Allah, demi Rasulullah nggak ada. Semuanya fitnah sama dia. Itu masakan warung. Nah, masakan untuk Miss Queen itu makan siangnya kan dari warung. Itu semuanya makan ayam terus tiap hari. Enggak, maksudnya gini loh, gue kalau nonton tuh kan karena gue dikasih tahu netizen kan, baru gue tontonin story kalian gitu ya kan. Nah, kalau gue nonton storynya Sasha, gue percaya sama dia. Kalau gue nonton storynya Gandhi, gue percaya sama dia. Karena kalau gue nonton storynya Memong, gue percaya sama dia. Karena kayaknya kalian tuh semua kalau ngomong tuh kayak pada bener semua gitu. Memang dari ini yang bener orang yang nggak butuh orang percaya sama apa yang gue ucapkan, tapi apa yang gue ucapkan itulah fakta gitu. Karena kalau gue kan memang dari dulu kan, yang kalau misalkan kayak gue urusan kayak gue ngewong, kayak gue apa, kayak semuanya kan gue nggak pernah nutupin gitu loh. Masalah gue sampai gue ngeluntang pun semuanya netizen pun udah pada tahu gitu loh. Berapa bayaran gue dulu, berapa bayaran gue sekarang gitu, sampai sekarang gue masih ngeluntang nggak atau enggak. Gue nggak pernah bohong, nggak pernah nutupin semua itu gitu. Kalau dia kan banyak banget kebohongan dia yang dia tutupin sama sekali. Kayak dia waria aja deh dia nggak mau ngaku kan. Kita nggak masalah lah, itu urusan lo, gender lo, privasi lo. Tapi di saat lo keluar ngatain orang bencong, ngatain orang waria, lo punya kaca nggak sih gitu. Kita tuh sampai kita tuh bilang, lo punya kaca nggak sih? Lo ngatain orang buruk rupa, lo ngatain orang jelek, lo punya kaca nggak sih gitu. Lo ngatain orang miskin, lo punya rumah nggak sih? Jadi kita tuh kadang-kadang sama omongan dia itu, ya tau lah,
netizen yang percaya sama omongan dia itu ya orang-orang bodoh juga gitu loh, yang percaya sama dia. Karena kalau misalkan orang yang pintar, orang nggak perlu koar-koar dia benar, dia ngerasa dia benar, ngerasa dia paling pintar, orang udah pasti tahu, udah bisa nilai gitu. Dan lagian juga semua omongan dia sudah terbukti tidak benar kok. Jadi gue kaget, gue kayak lu percaya dengan omongan dia, gue agak kaget sih Tatum, orang sepintar bukan bisa gitu merasa itu benar gitu. Itu kalau kalian ngomong tuh kayak meyakinkan banget gitu ya kan. Oke, gue percaya, oh gitu ya gitu. Gue tuh kayak jadi kayak itu kan dia ngomong itu Tatum menempatkan diri sebagai netizen. Enggak, karena gue terlalu polos, karena ada orang yang benar-benar kalau ngebohong tuh benar-benar ngebohong banget kan gitu. Gue nggak pernah tahu nggak AM kalau emang benar nggak ada ya, tapi dia tuh bener kayak bener ada, ngerti nggak sih? Kayak gue ini yang pernah bareng sama dia nih Tatum, Alin juga pernah bareng sama dia. Kita tuh tahu trik semua dia untuk ngejatuhin orang, untuk dia nih ya, demi Allah ya, nggak dapat rezeki nih gue nih, dia ngefitnah orang aja, dia bisa orang percaya, bisa percaya sama dia. Dia nangis aja bisa bikin orang percaya. Lu itu Peros dia nangis gini. Peros ya, bagus acting kakek. Bagus acting gue. Sumpah demi Allah nih. Iya benar. Itu bisa begitu, bisa bikin orang tuh percaya. Orang yang bodoh pasti akan percaya. Pasti percaya orang bodoh. Tapi kalau orang yang bodoh, orang yang pintar pasti bisa nilai ini orang karena omongan dia beda-beda. Apa kalau nggak begitu ngikutin kali ya? Kalau omongannya beda-beda kali gua. Iya, dia beda-beda. Benar. Dia omongannya ngikutin ada musimnya. Ikutin musim. Iya. Jadi makanya kita mah kalau kita diomongin sama dia, kita nggak kepanasan. Kita nggak ngerasa kepanasan, nggak ngerasa diomongin karena kita udah tahu dia apa yang diomongin sama dia itu fitnah semua. Sekarang logikanya dia fitnah Alin, kata ngelonte Alin ngidupin lakinya, padahal jelas Alin itu dihidupin sama lakinya. Makanya Alin pelit, jangankan sama laki, sama teman aja dia pelit ya. Alin jangankan sama laki, jangan temen aja dia pelit ya. Gue pernah ngerasain nih. Gue dulu mau pergi ngelonte, gue mau minjam duit sama dia, alasannya nggak ada duit. Gue padahal tahu dia pasti ada duit, cuma gue tahu memang Alin kan tipe orang yang nggak pernah mau minjamin duit ke siapapun itu ya. Jadi kita harus ngerti. Iya, soalnya buat kan kita dia sering minjem. Oh iya kan, kalau misalkan kayak dia tipe orang yang nggak bisa kita pinjam duitnya, ya berarti kita nggak usah pinjam ke dia gitu. Makanya gue nih udah pernah jadi orang deket gue loh. Gila, gue sahabatan dari kecil gue sahabat. Gue kagak berani berantem soalnya soal duit. Gue paling nggak bisa. Pinjam waktu itu berapa tuh, 5 juta ya? Aku pinjam sama Mak Talia, pinjamin ke kau karena dia lagi nggak megang duit. Gue yang pinjam sama lu 5 juta, gue bilang Bim, gue mau ke Australia, Bim pinjemin 5 juta. Akhirnya pinjemin gue Reva. Makanya gue bilang sama Mak Talia, Mak, Reva itu biasa anjing-anjingnya dia kelakuannya sama gue, tetap orang yang pernah berjasa sama gue. Makanya sama gue tuh sampai sekarang, walaupun mau seanjing-anjingnya dia kayak apapun, dia keluar dari penjara, gue beliin dia handphone, gue beliin dia gue kasih dia baju, karena memang mau seanjing-anjing bangsatnya kayak apapun, dia tetap aja pernah punya jasa ke gue gitu. Makanya sama Alin kan dulu kan gue bilang ya udah Mak, nggak usah dipaksain, karena gue udah tahu dia tuh nggak bakal bisa, kita minjem duit sama dia tuh nggak bakal bisa gitu. Makanya hebat lu, kalau misalkan lu bisa minjem duit sama Alin, lu hebat Barbie. Iya, gue sering banget minjem sama dia ngasih kok sama gue, karena gue balikinnya ya. Tapi ya makanya gue heran kenapa sih Gaby kok kayaknya ada kayak melempem gitu untuk yang sampai gue dibilang cerai sama laki gue juga sekarang, katanya gue cerai. Serius? Iya, jelas-jelas lakiku di depan muka. Dia pinter, Bo. Dia pinter mengarang cerita, mengarang bebas tuh. Kita lucu aja. Kita anggap aja lucu-lucuan. Jadi apa yang diomongin
Jadi dia punya hayalan sendiri, dia punya hayalan sendiri, dia punya imajinasi sendiri. Jadi kita sama dia itu ya udah ya kita ketawa-tawa aja. Kita di rumah nggak ada panas, nggak ada emosi, nggak ada apa, demi Allah, nggak ada sedikit pun. Enggak. Iya sih, Bo. Aduh. Ini apa sih namanya? Ya, nggak usah lah, Bo. Kalau balik ke Jakarta, Alemong, ya kan? Belum tahu lah. Kemana kakiku melangkah lah. USA ketemu Juli. Belum tahu sih, kayaknya sih pengennya sih ke Aussie sih. Iya, karena lekong di sana tuh royal kan. Bukan lagi. Tanyalah sama si Tatum aja sugar daddy-nya cucu ya. Iya, sekali-kalinya dapet cucok yang kalau nggak dapet cucok ya nggak cucok, sama aja. Masa sih? Sama aja lah. Lu di sana kan malam juga kan? Di sana kan? Jam 2 pagi? Jam 2. Gimana tuh? Di Brisbane. Bell on the volume. Tapi gue pengen banget tau Gaby kalau ngeliat postingan story makanan di warung lu itu yang katanya nggak laku itu. Katanya enak banget kalau gue ngeliat lu masak, Bo. Memang enak masakan itu masakan rumah sih. Kalau aku ya jadi rasa di masakan di rumah kita. Buka sekarang warung. Katanya iya. Dia tuh punya imajinasi sendiri. Jadi makanya sama dia itu ya udahlah gitu. Kita ladenin juga kita yang gila. Ember, iya sih. Tapi nggak kok orang pada percaya sama kubul lu kok, karena kubul lu ini real. Karena kita makanya bener real. Beda sama dia, saya penuh dengan kebencian, kedua penuh dengan kesirikan, ketiga penuh dengan kepalsuan. Jadi kita mau benar, orang-orang juga sekarang yang percaya sama dia orang-orang bodoh. Dan gimana juga orang dekat sama dia mau lama sama dia. Orang dekat sama dia aja diduitin sama dia. Gue korban 50 juta nih. Tapi IPT yang itu ya. Tanah beda lagi. Alin hampir kejebak. Eke yang udah baca aku nggak ikutan 9 juta. Kalau yang 50 juta itu PT. Kampus nggak? Tapi pemukulan, gue tanya sama lu, tapi pemukulan. Kalau pemukulan sih gue masih nggak tahu ya, karena gue nggak ada di pos. Itu jangan zona itu jangan di touch, biar aja berjalan sendiri. Kalau gue iya. Kalau gue sih nggak mau bahas itu karena memang gue nggak ada di posisi di situ pada waktu pemukulan, cuma Alin yang saksi kunci di situ. Iya. Kalau apa? Udah dibalikin. Duit mah boro-boro, ada apa lagi nih setelah duit? Aduh. Pokoknya kalau ada apa? Temen kita dulu ya, masih temen aja bisa dimanfaatin. Kau bayangin aja, aku loh yang dianggapnya anak kesayangannya bisa diduitin sama dia. Jadi sekarang logikanya kalau misalkan kau nganggap kita teman dong dijadiin porsinya sebagai teman gitu kan, yang emang bisa kayak saling support gitu. Kalau misalkan sama orang lain kau mau bisnisin, it's okay lah. Kau bisnis ya bisnis gitu. Kalaupun kau mau bisnis pun, kalau misalkan sama teman pun it's okay, dari 8 juta ya jadi 20 juta masih masuk akal lah. Ini dari 8 juta ke 50 juta, Bo, gila. Ember. Iya sih, Bo. Iya sih. Ya, nggak usah deh. Lu udah lu bener aja di Aussie udah sana. Nggak usah sih. Jujur benar. Jujur ya, gue di Eropa 3 bulan, terus gue balik ke Jakarta cuma berapa minggu. Gue tuh nggak ada rasa-rasanya yang I'm happy in Jakarta, nggak ada. Gue pergi ke Bali walaupun cuma seminggu kayaknya happy banget. Ini gue balik lagi ke Jakarta kayak udah terlalu banyak memori-memori yang gak enak gitu.
Untungnya. Tapi apa namanya hikmahnya dari kalian-kalian itu terlahirlah Matalia, ya kan? Karena itu kan terlahirlah Matalia sekarang jadi orang pada tahu, orang pada senang sama dia, orang itu sebenarnya dia nggak mau ikutan. Awalnya dia nggak mau ikutan. Benar. Dan Eka kan orang nggak mau membawa di mereka sebenarnya kan. Cuma kan Eka udah warning kok dramanya makin ini. Tapi dia tuh pantas buat keangkat, ngerti gak sih? Karena dia baik, ngerti gak? Jadi dia sekarang itu udah dia pantas dapetin, ngerti gak? Tapi harus lewat kejadian gitu loh, itu makanya itu muncul ya gitu. Kalau nggak ada gini dia ngontrol gua terus. Pokoknya sekarang ada apa, nah jangan ini ya, nah jangan ini, dia ngontrol gua benar-benar. Dia kontrol hampir setiap hari tuh hampir, pokoknya telepon, WA tuh, jangan kau ladenin ini ya, kau diamin aja ini. Jadi dia terus, jadi Eko ya udah nurut aja lah. Iya, sebenarnya memang karena gitu mereka ya. Kan kalau dia itu kan nunggu kita ngebalas gitu. Karena mereka tuh seneng ya, Bok. Ini sebenarnya dia seneng nih, kita live ini dia ada bahasan. Tapi jangan gua doang kisah Dipa, gua kenalnya dia kan namanya Dipa jangan Eko dong, gua kan nggak pernah ini sama lu. Maksudnya say hi doang sih, gua ketemu dia tuh nggak pernah yang berteman, cuma say hi doang.